Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kuliah ke-12, mata kuliah Kalkulus 2, di mana pada pertemuan kali ini kita akan coba ngebahas mengenai sistem koordinat kutub. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk aja langsung ke materi perkuliahan. Sistem koordinat kutub. Nah, di sini sebelum kita ngebahas sistem koordinat kutub, mungkin kita udah familiar dengan sistem koordinat Cartesius, di mana ada gagasan pada sistem koordinat Cartesius, yaitu menentukan setiap titik P pada suatu bidang dengan memberikan dua bilangan, yaitu X dan Y, di mana dia menyatakan titik koordinat pada sumbu X dan sumbu Y-nya pada suatu jarak berarah dari sepasang sumbu tegak lurus. Kalau kita lihat di sini ilustrasi sistem koordinat Cartesius, di mana katakan kita mempunyai titik P, di mana titik P ini kita dapat peroleh informasi bahwa posisi P ini berada pada koordinat X, Y. Nah, konsep tersebut merupakan gagasan yang fundamental untuk sistem koordinat Cartesius ini, dan memungkinkan pengembangan kalkulus sebagaimana yang telah kita pelajari sejauh ini. Sampai saat ini mungkin kita udah familiar ya dengan sistem koordinat Cartesius. Kita lihat selanjutnya, kita baru masuk ke sistem koordinat kutub. Koordinat kutub itu apa sih? Mungkin ada orang yang menyatakan dengan istilah sistem koordinat polar lah. Oke, kita lihat di sini, kita mulai dengan tengah garis tetap. Katakan seperti ini, kita ilustrasikan fixed half line yang disebut sumbu kutub polar atau polar aksis yang berasal dari titik tetap O yang disebut kutub atau pol atau titik asal origin. Kalau kita lihat gambar kiri. Nah, ilustrasinya kalau misalkan sistem koordinat Cartesius itu sumbunya X dan Y, kalau di sini istilahnya dengan menggunakan R, radius, dan theta atau sudutnya. Di sini dikatakan titik P manapun di luar titik kutub adalah perpotongan sebuah lingkaran tertentu yang berpusat di O dengan sebuah sinar tertentu yang berasal dari O. Jika R adalah jari-jari lingkaran dan theta adalah salah satu sudut yang dibentuk oleh sinar dengan sumbu kutub tersebut, maka untuk koordinat R, theta ini adalah pasangan koordinat kutub polar koordinat untuk titik. Nah, kalau misalkan kita lihat di contoh yang gambar sebelah kanan, di sini dikatakan ada koordinat 2, pi per 3. Ini sudut dalam radian ya. Jadi, nah kita lihat. Kalau kita lihat dalam sumbu X-nya, dia nggak tepat pada sumbu atau titik 2 pada sumbu X. Karena apa? Karena sekali lagi, di sini kita ngebahas sistem koordinat kutub. Sehingga duanya ini merupakan jari-jari atau radiusnya dari titik pusat. Nah, kalau kita lihat di sini 2, jarak dari sini, jarak dari 0 ke 2, katakan seperti ini, jarak 0 ke titik ini, dia akan sama jaraknya atau panjangnya. Sehingga kalau kita lihat titik ini, 2, pi per 3, berarti dia menyatakan bahwa radiusnya pada radius 2 dari sumbu utama. Dari titik utama, dari titik pusat, katakan tadi titik tetap O, dan pi per 3-nya yaitu sudut. Dimana kalau kita lihat sudut, ini titik pusat O, katakan seperti itu. Ini O. Nah, maka dari sini, nah kita dijadikan titik acuannya itu ini sumbu X ini dijadikan sumbu garis referensinya. Maka dari sini ke sini, akan ini, nah ini, maka si theta-nya adalah pi per 3. Atau kalau dalam derajat, berarti 180 dibagi 3. 60 derajat dari referensi ini ke sudut ini. Nah, makanya dilihat di gambar yang sebelah kiri. Nah, ini yang dijadikan polar aksis, ini dijadikan referensinya. Dia mengukur sudutnya itu dari garis ini.
Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan perhatikan sebuah fenomena yang tidak terjadi pada koordinat kartesius. Di mana untuk setiap titik mempunyai himpunan koordinat kutub yang tak terhingga banyaknya. Berdasarkan fakta bahwa sudut-sudut theta ditambah 2πn sama dengan 0 plus 1 plus minus 1, plus minus 2 dan seterusnya, mempunyai posisi yang sama. Misalkan kita punya sudut pi per 2. Pi per 2 itu berarti kan 90 derajat ya kalau kita masukkan ke degree. Maka sudut berapa ini? Theta ditambah 2πn. Katakan n-nya 1 misalkan ya. N-nya 1. Berarti tadi katakan saya punya sudutnya itu theta-nya itu pi per 2. Maka kalau kita ngindu ke sini katakan n-nya 1, pi per 2 ditambah 2πn, n-nya 1 kali 1 berarti berapa? Pi per 2 ditambah 2pi berarti berapa? 5 per 2pi. Sudut 5 per 2pi dengan sudut pi per 2 posisinya akan tetap sama. Kalau katakan misalkan saya punya koordinatnya seperti ini misalkan, nah berarti kan kalau misalkan pi per 2 itu kan ada di sini nih. Ini pi per 2. Oke. Nah, sudutnya ini, theta-nya ini pi per 2. Oke. Ini seperti ini. Oke, kita hapus dulu. Nah, ini biar enggak. Oke, kita hapus. Ini pi per 2, maka ini juga kita bisa katakan bahwa sudut ini 5 per 2 pi seperti itu. Oke. Sampai sini bisa diikuti kan? Oke. Ini penjelasan singkat aja ya. Silahkan kalian baca-baca lagi di buku referensinya. Nah, sebagai contoh misalkan suatu titik dengan koordinat kutub 4, pi per 2. Ini 4, pi per 2 juga mempunyai koordinat-koordinat yang sama dengan pi, 5 pi per 2, 4,9 pi per 2 dan seterusnya. Kenapa? Tadi satu putaran penuh itu kan 2pi gitu kan, 360 derajat itu 2pi dan seterusnya. Nah, maka selanjutnya dalam hal ini r theta, katakan r, theta adalah suatu sinar yang berlawanan arah dari sisi terminal theta dan nilai absolut r satuan dari titik asal. Jadi titik dengan koordinat kutub minus 3, pi per 6 dan minus 4,3 pi per 2 adalah himpunan koordinat lainnya untuk 4, pi per 2. Kita lihat gambarnya. Nah, ini minus 3. Oke. Minus 3, pi per 6 dan seterusnya. Nah, titik asal memiliki koordinat 0, theta, di mana theta-nya adalah sembarang sudut. Sebagai contoh persamaan kutub, yaitu kita memiliki R sama dengan 8 sinus theta, di mana R tadi kan jarak, radius. Jadi kalau kita misalkan punya seperti ini, maka si R ini panjang ini ke sini. Nah, katakan selama dia ada pada area ini, berarti R-nya sama. Nah, misalkan ke sini ini R-nya sama. Ini ke sini R-nya sama. Ini sama. Sama dia dalam satu lingkaran lah atau kawasan seperti itu. Kalau misalkan sebuah contoh persamaan kutub itu R sama dengan 2/1 minus cos theta. Nah, persamaan kutub seperti juga persamaan kartesius dapat dibuat grafiknya dengan baik.
Jadi si sistem koordinat kutub ini dia bisa divisualisasikan juga seperti halnya kayak di sistem koordinat kartesius gitu. Nah, grafik dari persamaan kutub adalah himpunan titik-titik yang masing-masing mempunyai paling sedikit sepasang koordinat kutub yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, selanjutnya cara yang paling mendasar untuk menggambar sebuah grafik adalah menyusun tabel. Nanti kita lihat seperti apa, yang berisi nilai-nilai, terus membuat titik-titik yang bersesuaian, dan kemudian menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, sebenarnya hal ini yang dilakukan, sama dilakukan oleh kalkulator grafik atau CAS, komputer aljabar sistem. Ya, CAS itu kayak GeoGebra, Skylab, dan lain sebagainya seperti itu, untuk memplot persamaan kutubnya seperti apa, memvisualisasikan seperti apa. Nah, sebagai contoh, kita lihat contoh 1. Gambarlah grafik dari persamaan kutub R sama dengan 8 sinus theta. Maka penyelesaiannya di sini kita mensubstitusikan kelipatan, katakan dari pi per 6 untuk theta, dan menghitung nilai R yang bersesuaian. Selanjutnya, perhatikan bahwa ketika theta meningkat dari 0 menjadi 2pi, maka grafik tersebut dilewati 2 kali. Nah, kalau kita lihat misalkan, kita bikin pertama tabelnya kayak ini, ada theta, ada R. Sebenarnya mesti kelipatan 1/6 sih, bisa aja kelipatan berapa, 1/4 misalkan, dan lain sebagainya. Katakan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, pertama kita tentukan dulu tetanya mau berapa aja. Nah, di sini misalkan dari 0 sampai 11 pi per 6, atau ya kurang dari 2 pi, kurang sedikit lah. Karena kalau di saat nyentuh lagi 2 pi, dia sama aja dengan sudut tetanya 0. Kita lihat di sini di saat tetanya 0, maka persamaan kutub tadi si R ini sama dengan 8 dikali sinus 0. Di mana sinus 0 itu berapa? Sinus 0 itu kan, nah ini tinggal kita coba substitusikan. Misalkan R-nya berapa di saat tetanya 0? R itu sama dengan 8 kali sinus 0, berarti kan di saat tetanya 0. Sinus 0 itu kan berapa? 0 kan? Berarti 8 kali 0 gitu. Hasilnya ya 8. Dan begitupun selanjutnya kita cek pi per 6. Berarti 8 dikali sinus pi per 6. Pi per 6 ya. Berarti berapa ini? R sama dengan 8 dikali sinus pi per 6 itu sama dengan sinus berapa? Sinus 30 ya. Sinus 30 itu berapa? Setengah gitu kan. Berarti nilainya 4. Di saat tetanya pi per 6, maka si R-nya 4, dan seterusnya. Maka kalau kita visualisasikan, si persamaan kutub R sama dengan 8 sinus theta itu, nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di saat tetanya 0, katakan di sini, dia benar-benar berhimpitan dengan titik pusat, maka si R-nya radiusnya 0. Berarti dia ada di sini. Selanjutnya, di saat sudut pi per 6, nah kalau kita lihat, kita tarik garis, maka pi per 6 itu kan sebenarnya sudut ini kan. Nah, si tetanya ini pi per 6. Maka di saat tetanya pi per 6, si R-nya itu 4. Nah, kita lihat 4 itu mana? Ya, yang ada pada lingkaran ini, yang menyentuh lingkaran ini. Jadi kalau gambarnya begitu, nah ini R-nya 4, semuanya 4. Karena apa? Jarak dari sini ke sini 4, dari ke sini ke sini 4, sini 4, 4, 4. Karena tadi harus ditetapkan koordinatnya itu R, tetanya itu adalah 4, pi per 6, maka posisi 4, pi per 6 itu ada di sini. Oke. Nah, selanjutnya untuk pi per 3. Pi per 3 itu berarti berapa? 80 bagi 3, 60 derajat gitu kan. Maka si R-nya itu kita masukin aja sin tetanya, si tetanya ini
sinus 60. Berarti 8 dikali sinus 60 derajat. Hasilnya 6,93. Nah, kurang lebih ada di sini. Pas kan? Kalau misalkan nyentuh di garis ini dia 6. Nyentuh di sini 8. Nah, kurang lebih 6,93 itu ada di sini. Oke. Bisa diikuti ya. Sampai sini. Dan seterusnya. Nah, kita lihat lagi juga nih. Kayak misalkan ini, ketemu kita negatif. Negatif. Nah, kita lihat di sini. 7 pi per 6. Berarti berapa? 7 pi per 6? Oke. Kita lihat aja. Sudut 7 pi per 6. 180 dikali 7 dibagi 6. 7 per 6 berarti ada di sudut 210. Atau kurang lebih dia ada di sini. Oke. Maka yang sudut ini 210 dia CR-nya minus 4. Nah, sama aja di sini. Dia akan berimpit. Nah, yang ini. Oke. Dia berimpit dengan yang sudut yang tadi, yang pi per 6. Di sini. Sama aja. Oke, seperti itu. Dan seterusnya. Kalau kita lihat, hasilnya jadi seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Gambarlah dari R sama dengan 2 per 1 minus cos theta. Sama halnya kayak contoh 1 tadi. Kita cek dulu, masukkan, disubstitusikan masing-masing datanya. Katakan, nah, kalau tadi kan kelipatan 1 per 6 pi. Kalau yang sekarang, kita coba kelipatan 1 per 4 pi. Oke, seperti ini. Kelipatan 1 per 4 pi. Berarti 180 dibagi 4 setiap 45 derajat. Oke, jadi mungkin ini lebih tepatnya ke sini sih. Nah, lebih seperti inilah. Bagi 2 antara sudut ini siku-sikunya 45 derajat. Maka di saat ini kita lihat pada saat tetanya 0, dia tidak memiliki nilai. Makanya dia nggak ada nih yang di sudut 0 ini, dia nggak memiliki R-nya, jaraknya nggak ada. Titik. Nah, di saat pi per 4 kita masukin di sini, maka diperoleh 6,8. Ya, kurang lebih di sini. Ini kan kelihatan ini radius 6-nya, berarti 6,8 kurang lebih ada di sini. Ya, seperti itu dan seterusnya. Nah, maka selanjutnya, nah ini penjelasannya, silakan dibaca. Di sini dikatakan himpunan koordinat-koordinat yang titik-titiknya yang bersesuaian berada pada grafik dari sebuah persamaan tidak menjamin bahwa koordinat-koordinat tersebut memenuhi persamaan tersebut. Oke. Silakan dicek. Nah, selanjutnya materi keempat, subbab keempat dari sistem koordinat kutub, yaitu hubungan koordinat kutub dengan koordinat kartesius. Nah, tadi kan sudah dikatakan sistem koordinat polar pun sama, bisa divisualisasikan, bisa digrafikan seperti itu. Maka kita bisa mengkonversi sebenarnya. Kalau misalkan kita punya sistem koordinat kartesius, dia bisa dikonversi ke polar, begitu pun sebaliknya. Nah, di sini dikatakan andaikan sumbu kutub berhimpit dengan sumbu X positif pada sistem koordinat kartesius, maka koordinat kutub untuk R, θ ini, titik P dan koordinat kartesius yang tadi X, Y di titik yang sama. Nah, katakan seperti ini. Ini kan kartesius bisa, polar bisa gitu kan. Katakan saya titiknya mau di sini nih. Tetap nih, pengen di sini saya mah. Terserah dia mau dilihat dari sisi koordinat kartesius silahkan, mau dari sisi koordinat polar pun silahkan. Nah, kalau kita lihat di sini, si
si X-nya itu berapa sih? Kita lihat panjang ini dari nolnya gitu kan. Nah, ini berapa? Maka si panjang X ini saya bisa nyatakan, sebenarnya ini pakai persamaan trigonometri ya, R cos theta. R ini kan panjangnya, radius dari jari. Nah, jadi yang sama-sama R-nya itu kurang lebih kayak gini. Cari gambarnya kurang bagus lah. Jadi mestinya jarak dari sini ke sini sama R-nya, dari sini ke ini sama gitu kan. Nah, maka kalau misalkan ini P, katakan kita tarik aja garis lurus dari titik 0 ke P. Tarik, kita lihat sudutnya berapa dari garis referensi sumbu X. Maka di sini dikatakan yang X ini sama dengan R cos theta. Mana cos theta itu kan dulu mungkin sempat waktu SMA, SMP dihafal gitu kan. Sinus itu apa? Depan per miring. Kosinus samping per miring atau demi samping desa. Dulu kan ada istilah yang kayak gitulah. Nah, ini kosinus berarti samping per miring. Sampingnya mana? Sampingnya X. X. Miringnya berarti kosinus theta itu sama dengan samping per miring X per R. Gitu kan? Maka jelaslah kalau misalkan X tadi katakan R cos theta, maka sama dengan R tadi cos theta-nya X R. Ya coret-coret ya jelas X sama dengan X. Jadi benar. X itu ini. Cek. Begitupun yang Y-nya. Panjang Y. Yaitu dari sini ke sini. Nah, ini panjang Y-nya berapa? Y-nya R sinus theta. Jadi kita cek R sinus theta-nya. Sinus itu depan per miring, depannya Y, miringnya R. Nanti dikali Y per R. Ya kan? Oh, sama. Oke. Ini kita konversi kalau misalkan saya punya tadi misalkan R-nya 4, theta-nya katakan 45 atau pi per 4 misalkan seperti itu. Maka kalau misalkan tadi ya katakan 4, pi per 4 misalkan, maka tinggal kita konversi X-nya dapat berapa, Y-nya dapat berapa. Seperti itu. Oke, selanjutnya Cartesian to polar. Dari Cartesian ke polar. Kalau misalkan saya punya katakan ini P ini dinyatakan dalam bentuk Cartesiannya itu titik 3,3 misalkan. X-nya 3, Y-nya 3, katakan polarnya itu 3,3. Maka merubah ke dalam bentuk polarnya seperti apa? Nah, seperti kita ketahui, untuk R ini kan untuk mencari panjang diagonal ya. Panjang diagonal itu kan mungkin udah familiar lah. Rumus R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini untuk panjang diagonal sama. Kita menggunakan persamaan ini. Nah, selanjutnya kita tahu nih theta-nya berapa. Nah, di mana theta ini kita bisa cari pakai apa aja. Misalkan kayak tadi kosinus itu samping per miring. Misalkan sinus depan per miring, misalkan seperti itu. Bisa aja. Nah, kita misalkan kita pengen nggak ada unsur R-nya karena R-nya pun kita pengen apa ya? Pengen dicari gitu kan. Awalnya kita nggak punya R. Kalau misalkan dalam koordinat kartesius itu kan nggak punya R yang terpampang, yang jelas terlihat. Karena apa? Tadi untuk Cartesian kan seperti ini. Cartesius itu kan X, Y. Berarti yang kita punya hanya variabel X dan Y. Seperti ini. Titik pada sumbu X dan
Maka tangan theta, tangan itu apa? Tangan itu demi, sami, desa, berarti depan per samping. Depannya dari theta itu Y. Nah, sampingnya X, berarti Y per X. Di tangan theta. Kan yang ditanyakan tetanya, ya udah, berarti kan tetanya itu, kalau misalkan dari sini, oke, tinggal masukin aja. Teta itu sama dengan inverse tangan Y per X. Seperti itu. Silahkan, bisa dicek pakai kalkulator. Seperti itu, untuk mengkonversikan dari polar ke kartesius ataupun sebaliknya dari kartesius ke polar. Jadi dua-duanya bisa dikonversi. Nah, sebagai contoh, termasuk contoh ketiga, tentukan koordinat kartesius yang bersesuaian. Kan di sini 4, pi per 6 dan koordinat kutub yang bersesuaian dengan minus 3, akar 3. Nah, kalau kita lihat di sini visualisasinya, ini dalam bentuk kartesiusnya, X-nya ada pada koordinat minus 3, ini pada garis minus 3, Y-nya dia positif akar 3. Nih, kalau kita visualisasikan seperti ini. Maka penyelesaiannya, jika R theta-nya sama dengan 4 per 6, maka X-nya tadi, rumus X itu R dikali cos theta gitu kan. R-nya 4, theta-nya pi per 6. Berarti 4 kali cos pi per 6 sama dengan 2 akar 3. X-nya ada di 2 akar 3. Oke, ini visualisasi untuk contoh yang keduanya ya. Yang ini, yang atasnya tidak divisualisasikan. Katakan ya, ini untuk yang ini X-nya berarti 2 akar 3. Kurang lebih ada di sini lah, katakan misalkan 2 akar 3 itu ada di sini X-nya. Y-nya tadi apa? R sinus theta. Tinggal masukin substitusikan. Dapat Y-nya 2. Ya, kurang lebih Y-nya ada di sini 2. Nah, kalau kita tarik garis ini, maka nah posisi si katakan titik P lah tadi biar sama P, dia ada di sini. Nah, ini kan panjang ini R itu dari titik sumbu 0,0 seperti ini, titik pusat. Ini P-nya ada di sini. Oke. Berarti untuk 4,6 dalam koordinat polar, dia akan sama posisinya persis dengan posisi pada kartesius itu 2 akar 3,2. Jadi kartesiusnya untuk yang ini sama aja dengan 2 akar 3,2. Dia ada pada kuadrat 1 gitu kan. Dua-duanya positif, X-nya positif, Y-nya positif. Seperti itu. Nah, kita lihat yang kedua, koordinat kutub yang sesuai dengan ini minus 3, akar 3. Berarti ini kartesius gitu kan. Kita pengen tahu polarnya seperti apa. Maka kita lihat R kuadrat. Nah, ini mau pakai R kuadrat itu silahkan, atau mau pakai R langsung silahkan. Kalau mau pakai R langsung berarti kan harus pakai akar langsung gitu kan di sini. Nah, kita peroleh, katakan si R-nya itu jaraknya itu 2 akar 3. 2 akar 3. Maka tangan tetanya di sini, tangan tetanya dapat akar 3 per minus 3. Tadi kan tangan teta itu Y per X gitu kan. Y-nya akar 3, X-nya minus 3. Berarti diperoleh berapa? Minus 1 per akar 3 gitu kan. Diperoleh akar 3 per 3 gitu kan. Oke, dia benar minus 1 per 3 akar 3. Maka tetanya adalah sama dengan 5 pi per 6. 5 pi per 6.
Maka salah satu nilai untuk R theta adalah 2 akar 3,5 pi per 6. Posisinya sama begitu. Atau bisa juga dengan minus 2 akar 3, minus pi per 6. Sama aja. Jadi posisi ini, mau posisinya ini, kita menyatakan dengan ini bisa, dengan ini bisa. Nah, maka kalau kita lihat ini dalam kartesiannya minus 3, akar 3. Maka sama aja dengan berarti si panjang R ini, dia panjangnya 2 akar 3. Panjang R ini 2 akar 3. Nah, untuk sudutnya, nah kita lihat 5 per 6. Berarti 5 per 6 itu, 5 per 6 pi berapa? 5 per 6 kali 180, 150 derajat. Berarti kalau 150 derajat, kurang lebih ini dari sini. Ini 90 derajat nih. Ini 90 derajat. Berarti sisanya berapa? 60 derajat dari sini. Ini 60 derajat dari ini, sumbu Y ini. Jadi dari sini ke sini, datanya 150. Nah, inilah. Nah, ini untuk titik yang ini. Sama aja dengan 2 akar 3,150 derajat atau 2 akar 3,5 pi per 6 dalam radian. Kalau ini dalam radian, ini dalam degree gitu kan. Seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh keempat. Tunjukkan bahwa grafik dari R sama dengan 8 sinus theta adalah sebuah lingkaran dan bahwa grafik dari R sama dengan 2 dibagi 1 minus cos theta adalah sebuah parabola dengan mengubahnya menjadi koordinat kartesius. Jadi kita ini punya grafik polar gitu kan. Kita pengen ubah ke koordinat kartesius. Nah, kita lihat di sini. Jika kita mengalihkan R sama dengan 8 sinus theta dengan R, maka kita akan memperoleh, nah ini, R kuadratnya itu sama dengan 8R sinus theta. Di mana dalam koordinat kartesius kita ketahui bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8Y. Ini persamaan lingkaran gitu kan. Dan secara berurutan dapat ditulis sebagai X kuadrat ditambah Y kuadrat minus 8Y, ini pindah ruas, sama dengan 0. Maka kita dapat tambah lagi X kuadrat tambah Y kuadrat minus 8Y ditambah 16 dan seterusnya. Oke, sehingga persamaan terakhir ini merupakan persamaan lingkaran dengan jari-jari 4 yang memiliki pusat di 0, pusatnya bukan di 0,0 tapi di 0,4. Selanjutnya persamaan kedua tadi, nah ini persamaan pertamanya R sama dengan 8 sinus theta, yang keduanya R sama dengan 2 per 1 minus cos theta. Nah maka persamaan kedua kita dapat menyelesaikan dengan mengikuti tahap-tahap berikut. Nah kita lihat si R sama dengan 2 per 1 minus cos theta, dia akan ekuivalen atau sama dengan R dikurangi R cos theta sama dengan 2. Maka R cos theta itu kan sama dengan X. Tapi kan X itu sama dengan R cos theta. Maka kita sederhanakan. R dikurangi X sama dengan 2. Atau kalau kita pengen tahu R-nya, R sama dengan X ditambah 2 gitu kan. Maka kalau kita kuadratkan, akan menjadi R sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Atau hasil akhirnya Y kuadrat sama dengan 4 dikali X ditambah 1. Dimana persamaan terakhir ini merupakan sebuah persamaan parabola yang memiliki vertex di minus 1,0 dan fokusnya di titik asalnya. Oke. Tuh. Kita masuk ke persamaan, kita masuk ke subbab ke-5 mengenai
persamaan kutub untuk garis, lingkaran, dan irisan kerucut. Nah, kita lihat sebuah garis yang melalui titik kutub akan mempunyai persamaan sederhana. Theta sama dengan theta 0. Jika garis tersebut tidak melalui kutub, berarti memiliki jarak D lebih dari 0 gitu kan, dan garis tadi. Misalkan theta 0 adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu kutub dengan garis yang tegak lurus terhadap garis yang diketahui, maka jika P titik P ini adalah R, theta adalah sembarang titik pada garis tersebut, maka cos theta dikurangi theta 0-nya sama dengan D dibagi R. Nah, ini theta 0 yang awalnya, ini sini, ini theta 0. Nah, maka kalau misalkan ini theta, katakan dari ini ke sini itu theta, berarti dari sini ke sini theta dikurangi theta 0. Kita bisa tahu panjangnya seperti apa R-nya dari sini ke sini. R sama dengan D dibagi cos theta dikurangi theta 0. Nah, selanjutnya jika sebuah lingkaran dengan jari-jari A berpusat di titik kutub, maka bentuk persamaannya akan sederhana, yaitu R sama dengan A gitu kan. Kalau misalkan titiknya ada di titik 0,0 gitu kan di sini. Jika lingkaran tersebut katakan berpusat pada R, R0, theta 0, maka persamaannya menjadi relatif lebih rumit. Kecuali kita memilih, katakan R0-nya itu sama dengan A. Nah, kita lihat di sini. Visualisasinya kurang lebih seperti ini. Maka berdasarkan hukum kosinus, maka A kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah A kuadrat ditambah tambah A kuadrat dikurangi 2RA cos theta dikurangi theta 0 yang dapat disederhanakan menjadi R sama dengan 2A cos theta dikurangi theta 0. Nah, maka kasus-kasus di mana theta 0-nya sama dengan 0 dan theta 0-nya sama dengan pi per 2 adalah kasus yang menarik, di mana kasus pertama menghasilkan R sama dengan 2A cos theta, karena theta 0-nya kan 0. Sedangkan kasus yang kedua menghasilkan R sama dengan 2A cos theta dikurangi pi per 2, karena theta 0-nya tadi langsung, theta 0-nya berapa? Pi per 2 gitu kan. Nah, ini theta 0, ini theta gitu kan. Sini theta 0, sini theta. Nah, selanjutnya yang terakhir ini dapat kita bandingkan dengan contoh yang pertama. Kita bisa cek yang pertama, kita lihat visualisasinya. Nah, akhirnya jika sebuah irisan kerucut, katakan elips, parabola, atau hiperbola, diposisikan sedemikian rupa sehingga fokusnya terletak di titik kutub dan direktrisnya adalah sejauh D1-an. Direktris silahkan bukan di persamaan parabola yang kayak gitu, persamaan lingkaran silahkan dicek lagi. Maka persamaan yang telah kita kenal dengan baik, nilai mutlak dari PF sama dengan E dikali nilai mutlak PL, akan mempunyai bentuk R sama dengan E dikali D minus R cos theta dikurangi theta 0. Atau ekivalen untuk irisan kerucut, yaitu R sama dengan ED dibagi 1 ditambah E cos theta minus theta 0. Seperti itu. Oke. Nah, sekali lagi, terdapat hal yang menarik dalam kasus theta 0 sama dengan 0 dan theta 0-nya sama dengan pi per 2. Maka secara khusus, nah kita perhatikan bahwa E-nya ini adalah 1 dan D-nya 2, dan yang terakhir theta 0-nya sama dengan
0 gitu kan. Maka kita juga akan memperoleh persamaan pada contoh yang kedua tadi sebelumnya. Oke. Atau kalau kita rangkum ya kurang lebih ini, silahkan dipelajari, diimajinasikan seperti ini. Untuk kasus utamanya, kasus umum, kalau theta nolnya seperti apa? Kalau theta nolnya pi per 2 gitu kan. Theta nolnya sebenarnya 0, berarti kan ini seolah kita geser geser, maka dia akan tegak lurus. Karena ini kan harus membentuk siku kan. D-nya bisa theta nolnya 0, maka D-nya 0. Kalau theta nolnya pi per 2, berarti kan pi per 2 itu sampai sini digeser, maka dia akan membentuk seperti ini, dan seterusnya. Oke. Nah, sebagai contoh selanjutnya, contoh kelima, tentukan persamaan elips horizontal dengan eksentrisitas tengah. Fokusnya ke titik kutub, dan direktrisnya vertikal 10 satuan di sebelah kanan titik kutub. Maka si R-nya akan sama dengan setengah dikali 10, berarti dia apa? Garis horizontalnya dikali 10 dibagi 1 ditambah setengah kosinus theta. Maka diperolehlah si R-nya ini, panjang R-nya. Kalau misalkan saya punya elips misalkan, maka si R-nya jaraknya katakan dari sini 0 ke sini adalah 10 per 2 ditambah kosinus theta. Oke. Contoh selanjutnya, contoh ke-6, tentukan dan sketsalah grafik dari R sama dengan 7 dibagi 2 ditambah 4 sinus theta. Maka penyelesaiannya, persamaan tersebut menggambarkan sebuah irisan kerucut dengan sumbu mayor vertikal dengan menempatkan persamaan ini ke dalam bentuk yang ditunjukkan di dalam diagram sebelah kanan. Maka akan dihasilkan si R-nya ini 7 per 2 ditambah 4 sinus theta, itu tadi karena 7 bukan yang setengah, ya. Karena kita pengen yang bawahnya jadi per 1 dibagi setengahnya, maka yang atas jadi 7 per 2 bagi 1 ditambah 2 sinus theta. Maka sama aja dengan 2 dikali 7 per 4 dibagi dengan 1 ditambah 2 sinus theta, yang dikenal sebagai persamaan kutub dari sebuah hiperbola dengan E-nya 2, fokus di titik kutub, dan direktriksnya horizontal. Direktriks horizontalnya sebesar 7 per 4 satuan di atas sumbu kutub. Oke, itu mungkin penjelasan materinya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan didiskusikan di grup. Nah, kita masuk, ini informasinya, informasi pada perkuliahan ke-12 ini, di mana pada kuliah ke-12 ini pengisian daftar hadir menggunakan Google Form yang pada Google Classroom-nya masing-masing, di mana pada materi 5 sistem koordinat kutub, terus pada hari Senin, pada hari ini ya, tanggal 4 Mei, diisinya bisa diisi si daftar hadirnya dari jam 7 sampai dengan jam 13, jam 1.00. Lebih dari itu, saudara tidak bisa mengisi daftar hadirnya, di mana dalam daftar hadir ini dilampirkan bukti screenshot mengikuti perkuliahan daring. Tugas atau latihan soalnya juga sama, bisa diunduh di Classroom, di Google Classroom-nya masing-masing, dan dikumpulkan juga. Paling lambat dikumpulkan pada hari Senin tanggal 11 Mei sebelum jam 6 pagi atau jam 5.59. Lebih dari itu, maka dalam Google Classroom-nya ada pemberitahuan bahwa mahasiswa tersebut mengumpulkan tugas. Nah, karena ini bisa dikatakan materi pendek, hanya satu bab juga enggak sih, hanya satu materi aja, materi yang terpisah, karena minggu depan akan beda lagi materinya, kita masuk ke persamaan diferensial untuk minggu depan. Nah, ini jadi kita langsung kuis di minggu depannya. Jadi silakan dipelajari, kita diskusikan nanti di grup
seperti apa, ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Tugasnya silahkan dijadikan latihan soal ya untuk berat-berat seperti ini. Mungkin saya akan bikin video tambahan lagi untuk pengerjaan latihan soal seperti itu. Nah, dimana untuk kuis rencananya kita akan coba laksanakan pada hari Senin tanggal 11 Mei jam 1 sampai jam 2 ya, 1 jam cukup ya, tambah mungkin nanti toleransi untuk upload sekitar 10 menitan lah, jadi sampai jam 2 lebih 10 menit itu udah full, mulai dari mengerjakan sampai dengan tahap upload. Nah, dalam pengerjaan kuis juga disediakan pengisian daftar hadir secara online sama menggunakan Google Classroom. Jadi mungkin di hari ini, hari Senin tanggal 4 Mei, saudara mengisi 2 kali daftar hadir. Yang pertama daftar hadir perkuliahan, bukti bahwa saudara melihat video ini, dan yang kedua bukti melaksanakan kuis seperti biasa. Bukti daftar hadirnya dilampirkan juga screenshot pembelajarannya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kuliah ke-12. Mungkin kita coba dulu ya. Di sini kita menggunakan metode asinkron. Di videonya silahkan kalian pelajari dulu, baru nanti kita coba diskusikan. Jadi biar nggak terlalu panjang lah live streamingnya, mungkin nanti diskusikan bisa lewat WA, bisa lewat grup-grup yang lain lah, dengan media-media yang lain. Oke, terima kasih menonton materi ini. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.